Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita akan melanjutkan pembahasan modul Rule Based System. Ini merupakan video ketiga atau video terakhir dari modul ini, dan kita akan membahas tentang backward chaining. Forward chaining dan backward chaining berbeda dari cara reasoningnya. Forward chaining data driven, sedangkan backward chaining goal driven. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pada forward chaining ini berdasarkan fakta-fakta yang ada pada working memory, lalu dilakukan proses pencarian role untuk dimasukkan ke conflict set, kemudian dieksekusi, lalu proses chaining ini dilakukan sampai didapatkan goal atau fakta yang diinginkan. Sedangkan backward chaining akan mulai dari suatu question atau goal yang ditentukan sebelumnya, misalkan goal 5, lalu akan dicari di bagian aksi dari rule mana saja yang memenuhi goal 5 ini, yang mengandung goal 5. Kemudian akan dicari prekondisinya. Ketika belum diketahui nilai dari prekondisi ini, maka akan dilakukan goal 4 ini akan menjadi goal sementara, akan dilakukan lagi proses pencarian bagian aksi yang mengandung goal 4, dan ini dilakukan terus-menerus. Ketika kita sudah mendapatkan prekondisi yang terpenuhi semua nilainya, maka rule ini akan dieksekusi ditambahkan goal 2. Dan ini dilakukan lagi terus-menerus, misalnya goal 4 terpenuhi, maka kita akan mengeksekusi rule ini dan menambahkan goal 5 ke memori. Nah, nilai dari goal 5 inilah yang akan menjawab pertanyaan. Kita akan menggunakan contoh yang terdiri atas 5 rule dan 5 fakta. Kemudian kita akan menentukan goalnya apakah nilai Z bernilai true atau tidak. Pertama kita lihat dulu proses forward chaining seperti pada video sebelumnya. Kita akan melakukan proses pencarian secara iteratif conflict set, terus penentuan selected rule, dan manipulasi working memory untuk mendapatkan jawaban akhir. Kita akan menggunakan contoh penentuan nilai Z dengan menggunakan backward chaining. Misalkan working memory kita sudah berisi fakta seperti ini. Jadi kita mulai dengan goalnya adalah Z, kita cari rule mana yang mengandung Z di bagian aksi. Ternyata R1, sehingga R1 akan kita periksa bagian prekondisinya. Kita mulai dengan prekondisi pertama, Y. Y tidak ada di working memory, sehingga kita cari apakah ada di bagian aksi dari rule. Ternyata R2. Kita lanjut mengecek prekondisi dari R2, X juga tidak ada di bagian prekondisi dan merupakan bagian aksi dari R3. Kemudian cek lagi prekondisi dari R3, ini adalah A itu ada di working memory dan nilainya adalah true. Karena nilai A adalah true, kita eksekusi R3 sehingga didapatkan X. Jika nilai A itu false, maka R3 tidak akan dieksekusi. Kemudian, karena kondisi pertama dari R2 terpenuhi, maka kita akan lanjut ke prekondisi kedua, yaitu B bernilai true, dan lanjut lagi E bernilai true. Kemudian R2 dieksekusi dan dihasilkan Y. Lanjut, Y sudah bernilai true, kemudian cek prekondisi kedua, itu bernilai, yaitu D bernilai true, kita eksekusi R1 sehingga didapatkan Z, sehingga jawabannya adalah Y. Backward chaining diimplementasikan oleh interpreter dalam dua prosedur utama, yaitu find out dan monitor. Find out menerima satu parameter yaitu goal. Lalu goal ini akan diinfer apakah dia merupakan bagian aksi dari rule atau tidak. Jika iya, maka dikumpulkan dalam suatu rule list sampai dengan rule list kosong atau goal sudah diinfer, maka dilakukan proses monitor mulai dari rule yang pertama. Kemudian jika sudah selesai di-delete dari rule list, lalu ketika goal tidak bisa di-infer, maka kita akan request ke user. Kita bisa lihat untuk contoh kita sebelumnya, find out Z, lalu find out Y, lalu find out X, kemudian find out A, R3 dieksekusi ditambahkan X,
kemudian X sudah bernilai, misalnya X bernilai true, kita lakukan find out B, lalu find out E, lalu R2 dieksekusi dihasilkan nilai Y. Ketika Y bernilai true, kita lanjut dengan find out D. Hal ini dilakukan sampai backward chainingnya selesai. Jadi kita lakukan find out Z sehingga kita dapatkan rule listnya adalah R1. Setelah kita dapatkan rule list, kita lakukan loop, kita lakukan monitor R1. Sekarang kita bahas monitor itu seperti apa. Prosedur monitor menerima satu parameter juga, yaitu rule, bukan goal seperti find out. Jadi dari rule itu diambil prekondisi pertamanya. Apakah parameternya sudah diketahui atau belum? Jika sudah, maka dicek apakah nilainya true atau false. Jika false, maka rule itu tidak akan dieksekusi. Jika ya, maka proposisi berikutnya akan dicek apakah masih ada prekondisi berikutnya. Jika ya, maka kita lakukan prosesnya. Ketika suatu parameter dalam prekondisi tidak diketahui, maka kemudian dilakukan cross rekursif, memanggil find out dari parameter tersebut. Nah, hal ini dicek apakah nilainya dari proses find out itu true atau tidak. Jadi sama seperti tadi, akan dilakukan tes berikutnya. Jika tidak ada lagi yang dites, maka kita akan eksekusi bagian aksi dari rule tersebut. Nah, sebagai contoh untuk kasus kita, untuk monitor R1, kita akan tes Y, dan Y tidak diketahui, lalu lakukan find out Y. Kemudian ternyata Y setelah dilakukan rekursif find out dan monitor, nilainya adalah true. Kemudian karena nilainya true, kita lanjutkan apakah ada yang berikutnya, ada D, maka kita tes D, kemudian D sudah diketahui dan proposisinya bernilai true, maka kita eksekusi bagian aksinya. Berikut adalah proses backward chaining detail untuk pemanggilan find out monitor. Kemudian bisa dilihat di sini. Di bagian kanannya ini adalah rule list dan prekondisi. Untuk find out itu adalah rule list, sedangkan untuk monitor itu adalah prekondisinya. Nah, ketika kita sudah selesai memproses atau memonitor R3 misalnya, lalu kita find out A, didapatkan di working memory nilainya true, lalu kita bisa mengeksekusi R3. Kemudian setelah selesai dimonitor, R3 dihapus dari rule list kita. Nah, ini ada contoh juga yang lain, misalkan D itu tidak ada di working memory. Ketika find out D, kita request ke user, misalkan didapatkan nilainya true, sehingga tetap R1 bisa dieksekusi dan ditambahkan Z, sehingga jawabannya adalah yes. Selanjutnya, sebagai bahan diskusi di kelas, kita akan mempelajari proses backward chaining untuk menentukan aksi di sini. Misalkan yang akan kita lakukan adalah find out action sampai aksi pertama saja didapatkan, kita akan berhenti. Jadi di awal kita asumsikan working memory-nya kosong dan ini adalah fakta-fakta yang akan diberikan ketika request. Berikutnya setelah diskusi selesai, kita akan melakukan latihan di kelas masing-masing. Di akhir pembahasan kita ini, kita bisa melihat berikut adalah feature dari rule-based system. Jadi rule-based system itu modular. Jadi setiap rule itu merepresentasikan satu pengetahuan yang independen, lalu bersifat increment. Kita bisa menambahkan rule baru secara independen terhadap rule yang lainnya, tapi tetap saja ya kita harus melihat keterkaitan antar rule, apakah kontradiksi atau duplikasi dan seterusnya. Kemudian modifikasi, begitu juga untuk mengubah rule yang sudah ada dan bersifat transparan. Jadi ini secara umum memenuhi karakteristik dari knowledge based system. Oke, sebagai penutup kita sudah selesai mempelajari dan sudah memahami apa bedanya forward dan backward chaining. Jadi backward chaining itu goal driven reasoning, yang kita match itu bagian sebelah kanan atau aksi dari rule, dan kita memiliki dua prosedur utama yaitu find out goal dan monitor rule.